Om Swastiastu. Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Salam Rumah Belajar. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Juliantari. Saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Nusa Penida. Dalam video ini saya akan membahas materi fisika dengan topik kemagnetan dan elektromagnet. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mampu memahami pengertian magnet, sifat-sifat magnet, dan cara membuat magnet. Yang kedua, mampu memahami konsep medan magnet pada batang, di sekitar kawat berarus, dan solenoida. Dan yang ketiga adalah mampu mendeskripsikan gaya Lorentz pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet. Pada bagian persepsi ini, di sini coba kalian perhatikan ada seekor burung yang terbang jauh dari sarangnya hingga berkilo-kilometer. Kemudian burung tersebut pasti akan dapat menemukan sarangnya kembali tanpa tersesat. Nah, adakah yang pernah berpikir bagaimana burung tersebut mengetahui jalannya bulan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya kita harus paham terlebih dahulu apa itu pengertian dari magnet, kemudian sifat-sifat magnet, dan medan magnet. Di sini, magnet itu merupakan zat yang teramati sebagai suatu gaya tarik atau gaya tolak antara kutub-kutub tidak senama atau senama. Bisa kalian perhatikan di sini, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, jika kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Kemudian sebaliknya, jika kutub yang sejenis, yaitu kutub utara dengan kutub utara didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Nah, kalian perhatikan kembali di sana, sudah kalian bisa lihat jenis-jenis magnet, ada yang berbentuk magnet batang, kemudian ada magnet silinder, kemudian ada magnet ladam atau magnet U, dan yang keempat adalah magnet lingkaran, dan yang paling tengah itu adalah magnet. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat kemagnetan. Di sini benda berdasarkan sifat kemagnetannya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah ferromagnetik, yaitu ferromagnetik ini sifat benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi dan baja. Kemudian yang kedua adalah paramagnetik, di mana paramagnetik ini merupakan sifat benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya platina dan aluminium. Dan yang terakhir adalah diamagnetik. Diamagnetik ini adalah sifat benda yang sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah seng dan bismut. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat magnet. Di sini ada tiga cara dalam membuat magnet, di mana yang pertama adalah digosokkan dengan magnet permanen. Nah, bisa kalian perhatikan di sana. Besi yang semula bukan magnet dapat dijadikan magnet dengan cara besi itu digosok dengan salah satu ujung magnet tetap, di mana arah gosokan dibuat searah agar magnet elementer yang terdapat pada besi menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Ujung-ujung besi yang digosok akan terbentuk kutub-kutub magnet, di mana pada ujung terakhir besi yang digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan induksi magnet. Kalian perhatikan di sana ada besi dan baja yang diletakkan di dekat magnet tetap, di mana magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terinduksi magnet tetap yang menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Apabila kutub utara magnet batang berdekatan dengan ujung A besi, maka ujung A besi menjadi kutub selatan, dan sebaliknya jika ujung B besi menjadi kutub utara atau sebaliknya. Dan yang ketiga adalah dengan cara elektromagnetik. Di sana besi dan baja dililiti oleh kawat yang dihubungkan dengan baterai, di mana magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh oleh aliran arus searah yang dihasilkan oleh baterai.
Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah, sehingga besi atau baja akan menjadi magnet dan dapat menarik paku-paku kecil yang berada di dekatnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang cara membuat magnet. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang medan magnet. Di sini akan kita bahas 3 materi tentang medan magnet, yaitu medan magnet pada magnet batang. Nah, kalian bisa perhatikan di sana, medan magnet pada sebuah batang magnet berbentuk garis tertutup. Di sana ada kutub utara dan kutub selatan, di mana melalui hasil konvensi, arah medan magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Kemudian kita lanjut, medan magnet di sekitar kawat berarus. Kalian perhatikan di sana, bentuk garis medan magnet pada kawat panjang yang dialiri arus listrik berbentuk lingkaran konsentris mengelilingi kawat tersebut. Nah, arah dari medan magnetnya tegak lurus terhadap kawat dan searah dengan jari-jari pada tangan kanan yang ditekuk, dan arah arusnya sesuai dengan arah ibu jari. Dan yang terakhir adalah medan magnet pada solenoida. Nah, di sana solenoid itu adalah kawat yang berarus listrik berbentuk loop yang biasanya dililitkan pada inti dari besi sehingga menghasilkan medan magnet. Di mana medan magnet yang seragam dihasilkan pada pusat solenoid, sedangkan medan magnet yang terbentuk di luar solenoid lebih lemah dan divergen. Baik, selanjutnya kita fokus lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang gaya Lorentz. Di sini gaya Lorentz itu diartikan sebagai gaya yang bekerja berbanding lurus dengan besar kuat arus yang melewati kawat, kemudian berbanding lurus dengan kuat medan dan panjang kawat yang digunakan. Nah, secara matematis dirumuskan dengan F sama dengan B dikali I dikali L sin theta, di mana F itu merupakan gaya Lorentz dengan satuan Newton, dan B besar itu adalah kuat medan listrik dengan satuan Tesla, I itu adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere, dan L itu adalah panjang kawat yang digunakan, satuannya adalah meter. Sekarang kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sebelumnya, di mana kenapa hewan itu dapat terbang dan kembali ke sarangnya. Nah, di sini perpindahan burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya, sehingga hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi, di mana garis medan magnet bergerak dari kutub utara magnet, kemudian berputar kembali ke kutub selatan. Partikel magnetik tersebut digunakan burung sebagai peta atau navigasi, sehingga burung dapat mencapai sarangnya kembali. Nah, setelah memahami materi yang telah disampaikan tadi, sekarang kita akan mencoba satu buah contoh soal. Nah, bisa kalian perhatikan, diketahui kawat lurus berarus listrik 2 ampere berada dalam medan magnet sebesar 0,5 Tesla yang arahnya tegak lurus terhadap arus. Jika gaya Lorentz yang bekerja pada kawat sebesar 2 Newton, nah tentukanlah panjang kawatnya. Nah, pastinya kalian akan berpikir kan? Ingat-ingat kembali ya yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk menjawab soal tersebut, yang pertama kita lakukan adalah kalian harus mengidentifikasi apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Nah, di sana yang pertama diketahui adalah kuat arus listrik. Nah, kuat arus listriknya disimbolkan dengan I sama dengan 2 ampere. Kemudian B sama dengan 0,5 Tesla dan gayanya sebesar 2 Newton. Nah, karena yang diketahui di soal adalah tegak lurus sehingga tetanya itu bernilai 90 derajat. Baru kita masuk ke rumus, di mana rumusnya adalah F sama dengan B kali I kali L sin theta. Karena yang ditanyakan adalah L atau panjang kawatnya, maka rumusnya menjadi F sama dengan B kali I kali sin theta. Lalu masukkan apa yang diketahui di sana, di mana F-nya itu sebesar 2 Newton dibagi 0,5 Tesla dikali 2 ampere dikali, nah sin theta, sin 90 derajat itu adalah sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 2 meter. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam rumah belajar. Om Santi 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 Om.